Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rzuqna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minal muttaqin wal mukhlisin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini di subuh yang penuh berkah, kita berkumpul kembali dengan izin Allah di rumahnya Raudhatul Jannah untuk beribadah dan mengkaji al-Islam. Mari kita syukuri, ini adalah nikmat Allah yang luar biasa nilainya, dan kita berada di bulan kemerdekaan. Dari rumah saya tadi sampai di masjid, di kanan kiri banyak berkibar dua warna bendera kita. Ini sebenarnya mengingatkan bahwa 79 tahun yang lalu bangsa Indonesia merebut kemerdekaan ini dengan perjuangan yang gigih, dan yang paling penting untuk dicatat sebagai muslim yang hidup di Indonesia ini adalah ada statement yang islami yang dibuat oleh para pendahulu kita, the founding fathers Indonesia, yang berbunyi atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, kita merdeka. Ini islami sekali. Itu adalah pernyataan resmi bangsa Indonesia yang menggambarkan bahwa kita ini bisa seperti ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena dirahmati oleh Allah. Mereka dengan keikhlasan mereka itu, para pendahulu kita berjuang luar biasa, dan kita ini semuanya itu mengemban amanat yang namanya kemerdekaan ini tanpa kecuali. Jadi pagi hari ini saya mengajak jamaah Raudhatul Jannah untuk bertanya, apa yang sudah kita berikan kepada kemerdekaan ini? Kalau yang kita dapatkan sudah tidak terhingga. Kita sudah mendapat banyak dari kemerdekaan ini. Apakah kita ini termasuk yang mensyukuri atau yang mengkhianati? Ini perlu kita tafakuri. Berita yang paling populer sekarang itu adalah berita korupsi, dan mereka juga ikut merayakan kemerdekaan ini. Para koruptor itu adalah orang yang bukan saja tidak bersyukur, tapi berkhianat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah. Nanti semuanya itu ditanya oleh Allah. Anda dikasih kemerdekaan ini itu digunakan untuk apa? Ya. Apalagi yang dikasih kekayaan, dikasih pangkat, dikasih ilmu di negeri yang gemah ribah loh jenawi ini. Untuk apa ilmu yang diberikan oleh Allah ini? Kalau orang yang dikasih ilmu kemudian sombong, ini enggak bersyukur, artinya ini sudah mentang-mentang ini namanya. Demikian juga yang dikasih pangkat, yang dikasih pekerjaan yang gajinya tinggi misalnya. Ini semua yang memberikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa bahwa kita lahir itu enggak membawa apa-apa. Hidup ini dibangun atas pemberian Allah seluruhnya. Bunya ala ata'illah. Al-Quran mengingatkan kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah melahirkan kalian itu, kata Allah, tidak punya ilmu apa-apa, apalagi modal, ya. Busana saja nggak pakai,
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian dilengkapi oleh Allah, bisa mendengar, bisa melihat, ada hatinya, ada otaknya. Untuk apa ini? La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak banyak bertanya, saya ini sudah memberi apa kepada bangsa ini? Kalau kita tidak banyak bertanya, apakah sudah benar syukur saya ini? Salat itu sudah saudara sebetulnya untuk meningkatkan syukur kita. Kita pengajian ini untuk meningkatkan syukur kita, ya. Bukankah Rasulullah SAW setelah sukses di akhir hayat Nabi membuka kembali kota Mekah itu, Rasulullah itu lahirnya di Mekah, kemudian diusir oleh orang Mekah, itu Rasulullah SAW. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengatur strategi dari Madinah, berhijrah Rasulullah, dikejar-kejar Rasulullah SAW. Sudah 13 tahun Rasulullah itu di Mekah ini, kemudian pindah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun berjuang, kemudian diberi oleh Allah namanya Yaumul Fath, hari dibukanya kembali kota Mekah, lalu dimerdekakan dari sesembahan kemusyrikan di kota Mekah. Dan Rasulullah kembali ke kota Mekah itu dengan tunduk, dengan tawadhu, dengan penuh doa dan air mata, karena melihat pemberian Allah yang luar biasa ini. Ini yang perlu kita renungkan, perlu kita tanyakan, ya. Dan Rasulullah kemudian semakin banyak bertahajud, semakin banyak menangis malam hari, semakin banyak berdoa, berterima kasih kepada Allah, hatta tawarramat qadamahu, karena menikmati solat dengan khusyuknya Nabi itu sampai tidak merasa bahwa kakinya ini sampai bengkak, itu Rasulullah SAW. Dan berlinangan terus air matanya, semakin banyak menangis Nabi itu. Lalu ditanya oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, "Limadha kullu hadha ya Rasulullah? Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kenapa Rasulullah sampai menangis? Kita kan sudah mendapatkan kejayaan, kemenangan, dibuka lagi nih kota Mekah ini, dan sudah dijamin Rasulullah itu steril dari dosa. Nabi menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Allahu akbar. Tidakkah saya harus menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dijadikan sebagai Rasul, Nabi terakhir, memimpin dunia, bukan memimpin bangsa. Nabi itu memimpin dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidak aku utus engkau kecuali untuk semua manusia ini. Siapapun yang lahir sesudah Rasulullah tidak mengikuti Nabi, tertutup pintu surga untuk mereka. Lalu Nabi mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Jadi menyadari nikmat yang begitu banyak dan merasa tidak cukup ini, tidak cukup syukur yang kita upayakan ini. Nanti malam 17 itu kan biasanya di mana-mana ada tirakatan, ya kan? Ada syukuran. Di sini juga kan? Terus pakai buat tumpeng. Ini simbolik saja. Coba pada waktu itu Anda berpikir, saya ini sudah bersyukur apa enggak? Jadi harus mengerti arti syukur itu. Kalau syukuran itu gampang, Pak. Semua bisa syukuran. Nanti hadir ya syukuran ya. Gampang sudah. Tapi bersyukur itu perlu ilmu. Bersyukur itu perlu perjuangan, bersyukur itu. Dan itu adalah tanda dari kekuatan kita beribadah. Kualitas ibadah kita itu berkorelasi dengan syukur kita. Coba silakan Anda melihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ditujukan kepada orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Allahu akbar. Wahai kaum yang beriman,
nikmatilah rezeki Allah yang baik-baik ini. Apakah itu makanan atau apa saja, tidak terhingga rezeki Allah itu. Kulu min thayyibati, thayyib itu yang baik. Makanlah yang baik dari rezeki Allah yang tidak terhingga itu. Allah menggunakan kata thayyib. Thayyib itu baik. Kalau sudah baik pasti halal. Gak mungkin yang halal tidak baik, gak mungkin. Tapi yang halal belum tentu baik. Anda makan makanan halal belum tentu itu baik untuk kesehatan Anda. Jadi indah sekali Al-Quran menggunakan kata thayyibat, bentuk jamak itu, kebaikan yang tidak bisa dihitung ini, tidak terhingga ini ya, supaya dinikmati. Kata Allah, ma razaqnakum, tapi washkuru lillah, syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau benar-benar Anda itu mengabdi Allah, beribadah. Jadi dari bersyukur itulah nanti kita semakin kuat ibadahnya ya. Orang yang tidak kuat ibadahnya berarti syukurnya belum baik, pasti. Kalau Anda sudah bisa merasakan nikmat Allah ini, semua gerak kita ini saya sekarang ini menggerakkan tangan ini nikmat yang luar biasa. Sudah puluhan tahun ini ikut saya ini, ikut Anda semuanya ini. Saya beberapa hari yang lalu mendengarkan ceramah ada seorang ulama dari Syam, kalau nggak salah dari Syria, itu menceritakan satu kejadian, kisah judulnya juga syukur, tentang syukur ini. Dia menceritakan ada orang yang oleh Allah diuji, tangannya itu patah, bukan patah, putus, nggak punya tangan sudah. Dan dia itu kalau menghadiri sesuatu acara gitu, itu ada asistennya yang membantu dia itu. Kemudian dia menghadiri satu acara, asistennya itu nggak ikut hadir. Lalu dia mau wudhu, nggak bisa dia wudhu. Minta tolong satu orang yang hadir itu, coba antarkan saya ke kamar mandi itu untuk wudhu. Diantarkan sambil di sana, bukakan baju saya ini. Nggak bisa dia buka baju. Anda setiap hari buka baju, buka segala macam, makan enak ini, jangan dikira itu urusan kecil. Coba lihat orang-orang yang cacat itu, orang-orang yang sakit ya. Mudah-mudahan kita sehat insya Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Anda lihat orang yang sakit itu, pakai sandal gak bisa orang yang kena stroke itu. Lalu kita yang sehat ini, tangannya digunakan untuk apa? Gak bisa Anda mensyukuri, tangan aja gak bisa, apalagi tidak bersyukur, apalagi disombongkan. Maka saudara, jadi ada korelasi yang positif antara perilaku syukur. Semakin banyak Anda bersyukur, itu semakin baik ya. Dan biasakan seperti yang sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah, biasakan melibatkan Allah dalam semua aktivitas Anda. Ini Anda mau minum ini, libatkan Allah di sini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dari air ini saya jadikan semuanya menjadi hidup. Coba lihat, ini air jernih ini manusia nggak bisa buat. Ini yang jualan ini, Anda kalau beli ini bukan beli airnya, ini airnya itu pemberian Allah. Anda beli kemasannya, beli transportnya, dan ngasih untung pada orang yang buat itu. Airnya dari mana airnya? Dari Allah. Dan kalau orang itu cerdas, ketika minum air ini, tidak hanya untuk menghilangkan dahaga. Tubuh kita ini mayoritas air. Makanya di Mekah kemarin itu banyak orang meninggal karena apa? Namanya heat stroke. Karena menguap, airnya itu menguap. Kalau tubuhnya nggak cukup airnya, meninggal orang. Kita ini hidup di Indonesia ini, ya Allah, luar biasa. Walaupun banyak koruptornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai ada teman saya mengatakan, Indonesia ini anak emas di hadapan Allah ini.
walaupun sudah dirongrong oleh koruptor macam-macam ya, si sugih. Banyak kekayaannya itu luar biasa Pak, Indonesia ini Pak. Jadi Anda nggak usah pesimis lah. Nanti yang korupsi itu nanti ada urusannya di akhirat itu ya. Dan mereka walaupun ikut perayaan di mana saja itu sebetulnya cuman sandiwara saja itu. Malaikat mengatakan ini cuma gaya toh ini. Enggak pernah bersyukur kok. Malah merongrong, menghabiskan, membuat susah rakyat. Ya Allah. Nggak takut mereka ini, karena berpikirnya itu bukan berpikir dunia akhirat, cuma dunia tok yang pendek ini. Dunia ini pendek, saudara. Makanya kita ini perlu lebih cerdas. Sisa hidup Anda ini coba dibuat yang lebih cerdas, yang lebih banyak syukurnya, yang lebih baik ibadahnya. Sudah, jangan berbicara yang sudah lewat. Sudah lewat ini nggak bisa diperbaiki yang lewat itu Pak. Bahasa Maduranya it is over. It's over already. Sudah selesai. Nggak bisa diperbaiki sudah. Cuman Anda tobati saja. Nah, Anda berpikirnya itu ke depan saja. Jangan mikir singen itu sudah selesai. Hidup itu hari ini saya sudah baik apa belum? Besok harus lebih baik. Harus lebih, sampai saya masuk liang lahat. Insya Allah lulus sampai. Yang tidak baik itu ditobati saja. Kemudian anak-anak kita ya, anak-anak kita ini di mana-mana sekarang ini saya bicara, selamatkan anak-anak kita ini, kesian mereka ini. Dan itu tanggung jawab Anda. Jangan pernah Anda berpikir yang penting saya sudah sholat, yang penting anak saya sudah saya sekolahkan. Tidak cukup, harus diopeni, harus diketahui siapa temannya, harus diajak ke masjid. Ini belum ada yang mengajak ke masjid ini. Ini problem berat ini Pak. Ya mudah-mudahan panjenengan ini umurnya masih panjang ya. Tapi lah tak delok prejengane akeh sing rodok berat iki. Tak tahu sampai kapan ini kita ini ya. Anak-anak kita jangan ditinggal, kesian Pak. Kalau Anda wafat anak-anak tidak ikut jejak Anda ke masjid, Anda tanggung jawab itu. Terus saya lihat di sini yang hadir ini remaja-remaja 50 tahun ke atas semuanya. Yang nanti yang akan meneruskan pimpinan dan semua ini anak-anak kita. Dan ditanya oleh Allah, anak itu termasuk bagian dari nikmat Allah, tapi juga bagian dari ujian Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Anakmu dan hartamu itu ujian Allah, tapi Allah punya pahala besar kalau Anda bisa menjadikan mereka itu jalan untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat di surat Al-Baqarah 172 tadi jelas sekali bahwa kalau kita itu bersyukur, nanti ibadahnya semakin baik. Kalau ibadah kita semakin baik, nanti syukurnya semakin berkualitas nanti. Jadi orang harus terus mengevaluasi dirinya. Nah, kalau di dalam surat An-Nisa 147 ya, tadi surat Al-Baqarah berapa? 172. Sekarang An-Nisa 147. Jaminan Allah, kalau Anda pandai bersyukur, hidupnya aman. Kalau hidup Anda ini masih kurang aman, gelisah, banyak persoalan, coba dikoreksi syukurnya. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Itu artinya Allah tidak akan melakukan siksaan di dunia maupun di akhirat. Anda bebas dari ancaman siksa Allah itu kalau in syakartum, kalau Anda bersyukur. Kemudian wa amantum, bersyukur dan beriman. Ya. Jadi kalau Anda misalnya pulang sampai di rumah melihat anak-anak sehat, ini nikmat ini. Lalu Anda mengatakan alhamdulillah. Masuk rumah, rumahnya enak, alhamdulillah. Ya Allah, kalau Anda ke Madinah kemudian ke Raudhah melihat makam Nabi itu, dulu rumahnya kecil, rumahnya itu Pak.
Tapi orang yang paling bersyukur di dunia ini bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidis syakirin huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sabar bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling gigih dalam memperjuangkan Islam bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling merahmati manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, Rasulullah itu sangat cinta kepada kita umatnya ini. Rasulullah mengatakan kepada Allah, saya tidak senang ya Allah ada umatku satu saja masuk neraka. Itu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menerima ayat dalam surat Wadduha, wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Allah akan memberikan sesuatu kepadamu dan engkau senang, engkau ridha. Itu Allah mengatakan begitu. Rasulullah kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan, idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Kata Nabi, ya Allah, saya tidak senang ada satu umat saya masuk neraka, satu saja. Maksudnya Rasulullah semuanya supaya bisa masuk surga. Itu target Rasulullah SAW. Sampai seperti itu Rasulullah itu. Ketika Rasulullah akan wafat, yang disebut itu ummati, 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 wa ma malakat aimanuhum. As-salah, as-salah, as-salah. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Pesan supaya didengarkan ini, dan sudah didengar seluruh umat Muhammad. Ini harus mendengar ini. Nabi berpesan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Kemudian ummati, ummati, itu berkali-kali. Perhatikan sholat, karena orang yang syukur itu sholatnya baik. Orang yang sholatnya belum baik walaupun syukuran tiap hari belum bersyukur itu. Syukur dengan sholat itu korelatif. Semakin, kalau anda sudah bisa menikmati air ini, ya Allah, tiap hari air ini ada terus, nggak ada di rumah saya. Makanan juga masya Allah, saya nggak pernah masak, masya Allah terus makanan. Apalagi di masjid sini ini ada sarapan tiap apa ini? Tiap pengajian ya. Hari ini ada nggak? Ada. Subhanallah. Ada, coba jangan coba wah enak ini, wah enak ini. Coba berpikir. Anda nggak ikut masak, nggak ikut beli beras, nggak ikut macam-macam, tahu duduk dikasih makan. Siapa yang ngasih ini? Allah Subhanahu wa taala itu. Tangannya banyak orang itu. Orang yang melakukan itu tangannya ini semuanya punya nilai dan semuanya dapat pahala itu. Allahu Akbar. Nah, ayat ini Allah memberi jaminan kalau anda itu bersyukur dan beriman. Nah itu, bersyukur dan beriman. Setelah bersyukur, hadza min fadli rabbi. Ini apa namanya? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada saya ini, bukan karena saya hebat. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua tokoh, yang satu orang surga, yang satu orang neraka. Yang orang surga ini namanya Sulaiman, Nabi Sulaiman itu dikasih oleh Allah kerajaan, kenikmatan yang luar biasa, tapi tunduk dan terus bersyukur. Itu Nabi Sulaiman. Tapi ada lagi yang namanya Qarun. Ini dikasih kekayaan, sombongnya naudzubillah min dzalik. Dan suka dipamerkan ya. Jadi kecenderungan orang kaya itu memang senang memamerkan. Ya. Jadi hati-hati kalau memamerkan itu, jangan sombong ya. Saya tidak sombong ya, mulai pucuk sampai pucuk iki omaku kabeh. Tidak sombong loh aku. Apa namanya nih? Bukan sombong. Itu jadi ini ujian Allah ini. Tapi kalau ada orang kaya tawadhu, tidak sombong, urusannya cuma ngurusi orang-orang yang tidak kaya, itu masuk surganya di depan itu. Allah itu cinta kepada orang miskin yang dermawan. Tapi Allah Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan. Tapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang dermawan. Ada orang fakir dermawan, Pak. Karena memberi itu tidak hanya uang. Iya kan? Anda bisa memberi saran, memberi ilmu, memberi jasa. Jadi
Kalau orang itu punya sifat dermawan, itu selalu berpikirnya itu memberi, bukan mengambil. Jadi Allah itu cinta kepada orang kaya yang dermawan, tapi lebih cinta kepada orang fakir miskin yang dermawan. Allah tidak suka kepada orang miskin yang kikir, tapi Allah lebih benci kepada orang yang kaya tapi kikir. La ilaha illallah. Allah cinta kepada orang yang kaya tapi orang fakir tapi tawadhu. Orang fakir, orang kaya tawadhu. Allah cinta kepada orang kaya yang tawadhu, tidak sombong. Ya, ada orang fakir tawadhu, Allah cinta. Tapi kalau ada orang kaya yang tawadhu, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang kaya sombong, dibenci. Nah, orang fakir yang sombong lebih dibenci lagi. Wis gak duwe kate sombong bisa. La ilaha illallah. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan kita ini bagaimanapun, kalau beriman itu dicintai Allah dan diberi jaminan Anda aman, tidak bakalan sulit hidupnya, dan di akhirat masuk surga. Ini ayatnya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu sifatnya sangat bersyukur. Artinya apa kalau Allah sangat bersyukur itu? Allah menghargai setiap ungkapan syukur Anda. Dihargai, walaupun sedikit Anda bersyukur, itu dihargai. Allah syakir itu memberi maaf luar biasa banyaknya. Dosanya bagaimanapun kalau tobat diampuni. Itu sifat Allah. Alima, maha tahu. Allah itu maha tahu. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu gerak hati manusia ini dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Nah, perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan Qarun ini, Nabi Sulaiman sangat bersyukur dan sangat tawadhu, tapi Qarun ini sombong. Ketika dia memamerkan kekayaannya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini ini kan saya hebat, memang saya pintar kok kerjanya. Dan saya beberapa kali mendengar orang begitu itu. Loh, saya bisa jadi pimpinan ini kan ya. Ya ada perjuangan saya, memang saya bisa kok. Tapi kalau orang yang mengerti agama seperti Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu bisa mengangkat mahligainya Balqis dari Yaman ke Palestina, sampai Balqis itu keheranan, ahadza arshuki, ini mahligaimu, bingung dia. Ka'annahu huwa, sepertinya iya. Nabi Sulaiman enggak sombong di hadapan orang yang waktu itu belum masuk Islam, si siapa? Balqis ini. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Untuk apa? Untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Na'udzubillah min dzalik. Kita diuji oleh Allah, diberi nikmat namanya Indonesia Raya. Nanti Allah akan menilai kita. Anda bersyukur atau kufur, atau beramanat atau berkhianat. Anda memperhatikan kalau Anda diberi kelebihan oleh Allah, itu artinya lebihnya berikan kepada orang yang kurang, itu artinya. Makanya saudara, kita ini harus banyak belajar supaya tidak salah jalan. Al-ilmu tariqun ilal iman, wal imanu tariqun ilal taqwa, wat taqwa zadun ilal jannah. Ilmu itu jalur menuju keimanan, dan iman itu kalau dipadukan dengan amal soleh menjadikan orang ini menjadi muttaqi. Dan taqwa itulah yang mengantarkan manusia ke surga. Maka saudara-saudara, kajian pagi hari ini itu
mensyukuri kemerdekaan dengan hati. Jadi bersyukur itu Pak, bisa dengan lidah, itu paling gampang. Ya, alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah itu harus diucapkan. Yang banyak Anda mengucapkan alhamdulillah itu. Kalau Anda ingin nikmat ini lestari dan tidak lepas, yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Nabi mengatakan alhamdulillahi ra'sus syukri ma yashkurullah abdun la yahmaduhu, atau kama qala Rasulullah SAW. Induk bagian atas dari syukur itu adalah ucapan alhamdulillah. Yang banyak mengucapkan alhamdulillah itu. Anda duduk begini merasa enak, ya Allah alhamdulillah. Jangan nunggu rawon dulu. Rawon sampai gelegean baru alhamdulillah. Begitu Anda lihat alhamdulillah, coba macam-macam. Nggak pernah ikut nanam, kita nggak pernah ikut masak, tahu-tahu makan, nggak bayar bisa. Ya bisa. Nggak bersyukur, la ilaha illallah. Nabi Sulaiman itu minta tolong, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan jiwa raga saya ini supaya bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada saya dan yang Kau berikan kepada orang tua saya. Nabi Sulaiman itu nabi, orang tuanya Dawud nabi juga. Jadi berdoanya itu saya supaya bersyukur, orang tua saya supaya bersyukur, dan buatlah saya ini bisa memanfaatkan ini untuk amal soleh, dan masukkan saya dalam rumpun hambamu yang Kau rahmati. Itulah Nabi Sulaiman. Tapi Qarun ketika dia memamerkan kekayaannya, dia merasa ini loh, lah wong aku kamu tidak tahu saya. Orang sombong itu begitu. Kalau kamu tahu nggak siapa saya ini? Itu orang sombong begitu biasanya Pak. Qarun begitu. Saya begini ini kan saya hebat, saya hebat. Dia menafikan Allah. Peran Allah itu akhirnya apa? Wa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Oleh Allah dimasukkan kekayaannya dan orangnya, semua anak buahnya masuk ke tanah. Semuanya itu namanya likuifaksi, seperti yang terjadi di mana itu dulu di Kalimantan, di Sulawesi. Itu namanya likuifaksi. Itu siksaan Allah. Qarun itu Pak, kekayaannya, orangnya semua yang membawa kuncinya, karena dulu itu nggak ada almari besi barangkali ya, kuncinya itu banyak karena dia kaya sekali Pak. Jadi dipamerkan sak kuncinya, juru kuncinya dipamerkan. Semuanya dimasukkan, wa khasafna bihi wa bidarihil ardh, semuanya dimasukkan ke dalam tanah. Sampai hari ini kalau ada orang nemu apa-apa, harta Qarun katanya. Di mana Qarun, di mana? Sampai hari ini. Itu contoh itu Pak. Dan itu terjadi Pak. Terjadi. Bukan tidak mungkin. Jangan sampai orang-orang kaya itu atau orang-orang sombong, orang-orang pangkat terus dimasukkan oleh Allah ke dalam tanah. Gampang sekali loh Pak. Dibuka tanahnya, masuk, sudah selesai, habis. Kekayaan tidak ada artinya sama sekali Pak. Makanya satu yang paling penting, kalau Anda ingin masuk surga, jangan sombong. Anda setiap kali sujud di Masjidil Haram, ya, bukan Raudhatul Jannah, Masjidil Haram, sombong, nggak masuk surga. Jangan sombong, jangan menghina orang, jangan memutuskan silaturahmi. Insya Allah Anda masuk surga. Jadi jangan merasa, lalu saya kan jamaah masjid, takmir masjid lagi. Masa gak mlebu surga ya, kebangetan deh. Jangan-jangan kalimat itu membuat dia tidak masuk surga. Kurang apa saya? Pengajian melok aku. Yuk. Sodako ya nyumbang saya. Orang minta saya kasih. Ya gak mungkin gak masuk surga. Itu orang sombong itu namanya. Nah, orang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pada waktu berdoa itu mengatakan apa Pak? Doanya abadi dalam Al-Quran. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni saya. Ini sebelum doa minta ampunan dulu. Kenapa? Karena dosa itulah yang membuat doa tidak kabul itu. Makanya pada waktu
corona itu kan 2 tahun Pak corona itu Pak. Orang bertanya kepada saya beberapa kali, Pak, kenapa Pak doanya orang-orang ini kok mendal semua Pak? Coronanya kok nggak selesai-selesai? Saya bilang itu sebabnya dosa. Jadi Anda itu kalau mau berdoa itu istighfar dulu, tobat dulu, seperti Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni saya dan berilah saya kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Yang terakhir saudara, kenapa perlu memperhatikan syukur hati? Hati itu al-qalb. Karena ini yang menggerakkan Anda ke masjid. Saya datang kemari itu hati saya dan hati Anda itu digerakkan oleh Allah, kemudian diberi fasilitas oleh Allah. Maka kalau orang itu sudah bisa syukur qalbi, syukur dengan hati, maka hatinya itu akan membuat lidahnya mengucapkan alhamdulillah. Jadi orang kalau sudah hatinya itu bersyukur, lidahnya mengucapkan alhamdulillah. Kita harus bertafakur, setiap hari bertafakur, ya Allah, alhamdulillah. Anda dulu cuma suami istri berdua, kemudian punya anak 3, punya anak 4, ada yang punya anak 6. Coba Anda pikirkan, yang tadinya cuma 2 sekarang 6. Lalu anak saya yang sekarang ini sudah sekolah, ini sudah nikah, ini dari mana ini semuanya ini? Hatinya mengatakan alhamdulillah, luar biasa. Ketemu anak-anak ini senang, apalagi anaknya anak soleh, patuh kepada orang tuanya, senang dia, alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya itu Pak. Jangan disombongkan. Anak saya ini tidak ada yang tidak cum laude Pak, semuanya cum laude. Dong saya didik. Ini kalimat saya itu yang membuat orang sombong itu Pak. Dalam bahasa Arab itu Pak ya, ada cara supaya merendahkan diri itu sedikit mungkin mereka itu menyebut saya, ana itu sedikit mungkin. Dan dalam Al-Quran itu yang suka menyebut ana itu pertama iblis, masuk neraka dia. Ana khairun minhu, itu iblis itu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika disuruh sujud di hadapan Allah, mengatakan saya lebih baik dari saya, nggak mau sujud. Saya kan dari tanah diciptakan. Saya dari api, dia dari tanah, nggak mau sujud. Makanya jangan suka Anda itu mengatakan lah wong aku ya. Lu elek-elek aku ini berdarah biru. Diteluk ya apa itu ada. Jadi ini biru lah mati nanti sampai. Jangan pernah Anda sombong begitu. Habis nanti nikmatnya Anda itu. Fir'aun juga begitu, Qarun juga begitu. Ana. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau menyebut ana itu al-faqir. Jadi kalau misalnya di hadapan ulama besar gitu ya, kalau mau tanya, saya itu tidak mengatakan ana, al-faqir. Al-faqir itu saya yang miskin terhadap Allah. Walaupun dia kaya, walaupun dia pandai, menggunakan kata al-faqir. Al-faqir itu saya yang selalu miskin di hadapan Allah, minta dirahmati, minta diberi ilmu, minta diberi sehat, selalu begitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang luar biasa. Jadi syukur hati itu mengakui dulu semua ini dari Allah. Dan semua ini bukan karena kepandaian saya. Banyak orang pandai kerja nggak kaya kok. Tapi ada orang yang nggak punya ilmu, nggak punya ijazah, bisa kaya raya, bisa nggak ada sekolahnya. Semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hatinya dia bersyukur, lalu dia merasa Allah, alhamdulillah. Maka orang yang terus bersyukur itu pada akhirnya kalau diberi terus oleh Allah, dia lalu takut jangan sampai ini lalu menjadi istidraj ya. Istidraj itu malah dilulu oleh Allah itu. Maka dia kalau sudah seperti itu, dia akan semakin banyak beribadah. Lah itu tadi, kalau sudah syukur dan iman lalu meningkatkan itu, semakin kaya nanti semakin banyak ibadahnya, semakin kaya semakin banyak infaknya, semakin kaya semakin tidak sombong. Nah, itu tandanya orang yang lulus itu Pak. Itu artinya syukur qalbi. Nah, kalau sudah syukur qalbi, syukur qauli, ucapannya itu ya, tidak sombong, kemudian selalu mengatakan ini alhamdulillah ya, walaupun misalnya proyeknya atau sekolahnya gitu ya
Sekolah cuma bisa dibangun, alhamdulillah. Tadinya kecil Pak, alhamdulillah sekarang sudah begini. Dimudahkan oleh Allah. Begitu kalimatnya Pak. Bukan ya saya ini ya saya mengusahakan ini Pak. Itu dihindari itu. Kata-kata saya itu ya. Saya itu menyebabkan orang lalu. Nah, jadi orang yang hatinya bersyukur itu semakin banyak nikmat yang diberikan itu, semakin dia bersyukur. Dan dia sadar bahwa ini bukan apple to apple ya. Jadi karena saya pandai maka saya kaya. Bukan. Karena saya mengerti agama maka saya lalu menjadi orang santri. Bukan. Orang yang mengerti agama nggak sholat juga ada kok. Orang ngerti agama tapi nggak pernah ke masjid. Ada Pak. Ada. Ngerti agama dia pintar, ngomong pintar tapi nggak. Ini semuanya hidayah Allah. Tapi ada orang yang baca Quran nggak tete Pak. Tapi kalau mendengarkan Quran menangis dia. Ada orang begitu. Ada orang yang nggak ngerti tentang Rasulullah, tapi begitu disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan kadang-kadang menangis dia. Di benak dia itu ini Rasulullah orang baik. Itu ada situ aja Pak. Dia nggak punya ilmu loh Pak. Tapi ada orang yang ilmunya macam-macam, pidato menarik, tidak masuk ke pendengarnya itu Pak, karena dia sombong. Maka kalau orang itu sudah hatinya bersyukur, dia selalu merasa senang Pak. Dalam keadaan susah pun yang diingat itu sehatnya. Ya, kalau misalnya ada sakit Pak ya, orang yang hatinya itu terus bersyukur itu pada waktu sakit itu dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau ada sakit kemudian didatangi teman-teman ya, kemudian ditanya, biasanya ditanya itu, gimana apa sakitnya ini? Anda ucap dulu, alhamdulillah hari ini sudah lebih baik. Itu akhlak itu Pak. Walaupun sakitnya parah. Termasuk juga yang menjenguk orang sakit ini harus pakai akhlak ya. Jangan menakut-nakuti. Lu sampai loro ginjal, bahaya itu Pak. Tonggoku kena ginjal langsung amblas. Bukan begitu akhlaknya Pak. Walaupun orangnya pucat ya, misalnya ada orangnya pucat, masya Allah sampai kelihatan seger. Kemarin kelihatannya sekarang lebih baik, walaupun pucat. Itu membuat orang itu seneng Pak. Tapi kalau saya, kok tambah kurus aja sampai nih. Hati-hati loh sampai tak kandani ya. Itu orang nggak ngerti agama. Orang mengerti agama itu datang menyenangkan orang. Karena hatinya itu subur Pak. Walaupun orangnya tidak baik, dia tetap berpikir yang baik-baik saja. Apalagi kalau sudah meninggal dunia Pak ya. Saya kemarin bicara, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, terus bicara orang yang sudah meninggal dunia, terus jane ya wong iku apik. Tapinya itu Pak. Tidak boleh itu Pak. Orang kalau sudah meninggal dunia itu, kata Nabi, udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang meninggal, yang diceritakan yang baik-baik saja. Jangan yang tidak baik. Kasihan nanti itu Pak. Yang tidak baik jangan diceritakan dan didoakan. Anda nanti juga begitu loh Pak. Anda nanti juga meninggal. Ya Pak udah. Jangan khawatir nanti meninggal juga. Nggak usah harap-harap. Kok gak mati-mati ya begitu. Nanti meninggal Pak. Ya Allah. Seminggu yang lalu ada dokter yang naik sepeda itu di Malang itu. Kan viral tuh. Sehat Pak. Tubuhnya kekar. Olahragawan dan merencanakan akan ke Italia atau apa mengikuti balap sepeda itu, meninggal pada waktu naik sepeda. Ini contoh ini Pak. Jadi orang itu jangan berpikir awal nom ini, bahayanya mikir nom itu Pak. Jadi kalau nom sudah enak no disini mati dia Pak. Mati tidak punya apa-apa nanti di sana. La ilaha illallah. Jadi yang terakhir saudara, jadilah orang yang hatinya selalu bersyukur ya. Terus Anda harus selalu berpikir bahwa nanti kalau Anda meninggal dunia itu Anda sendirian. Yang nganter itu cuma sampai di makam saja Pak. Begitu masuk di sana ditinggal sampai. Itu yang bermanfaat nanti Anda sholat subuh itu. Amal Anda itu. Itu orang-orang yang kikir apalagi kaya ya. Kemudian meninggal dunia, sebelum meninggal itu dia sangat takut dan dia mengatakan ya Allah Rabbi beri saya kesempatan untuk beramal.
beri saya kesempatan supaya saya bisa bersedekah. Nggak bisa lagi, Pak. Maka jangan sampai terlambat. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang banyak bersyukur, kemudian meningkatkan kualitas iman, kemudian selalu mengingat nikmat Allah yang tidak terhingga ini, sehingga hidup kita ini, Pak, ya, lidah kita ini terus basah dengan zikrullah. Itu yang harusnya kita upayakan sebagai rasa syukur kita terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, Pak. Itu bukan cuma dewasa tapi sudah tua. Jadi Anda kalau memperingati 17-17an begini, bersyukur sajalah. Tidak usah bicara tentang orang-orang yang korupsi, yang macam-macam, tidak usah. Sudah. Yang penting Anda bersyukur, kemudian Anda berdoa. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti tidak sesulit sekarang ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita nanti diberi oleh Allah kemudahan. Allah bisa merubah kok. Allah bisa merubah dengan mudah saja, dirubah itu. Maka itu namanya orang yang bersyukur itu optimis. Walaupun dia dalam keadaan bagaimanapun tetap optimis karena hatinya bersyukur. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat. Dan Allah menjadikan kita minasyakirin, orang yang selalu bersyukur. Allah menjadikan kita orang yang selalu bertakwa insyaallah sampai kita masuk yang lahat. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadika sabirin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia wa fi biladil muslimina 'ammah. Allahumma dammir a'da'ad-din fi biladina hadha. Allahumma ahlikhum farriq jam'ahum shattit shamlahum mazzik wahdatahum innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hadha ad-du'a minna ya rabb wa minkal ijabah وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya saya mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.